Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Tika. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas materi yang ada di kelas 12 dan semoga apa yang kalian pelajari di sini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke? Kali ini bersama Bu Tika, kita akan membahas materi di kelas 12, yaitu materi mengenai geometri ruang dimensi 3. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas mengenai kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan dua garis dalam bidang, kedudukan dua bidang, kedudukan garis terhadap bidang. Dan itu semua sudah Bu Tika bahas di pertemuan sebelumnya. Gimana kedudukan titik terhadap garis, ada titik yang berada pada garis, ada titik yang berada pada luar garis, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jarak antar titik, garis, dan bidang. Kalau kemarin kedudukan, kita akan bahas jarak. Sebenarnya, kenapa sih kita belajar materi ini? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Matematika semuanya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dengan matematika, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu mempermudah pekerjaan manusia loh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali dimensi 3 yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, terutama di bidang arsitektur. Para arsitek merancang bangunan dengan sedemikian rupanya itu menggunakan konsep dimensi 3. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sekarang kita menghitung jarak titik, garis, dan bidang pada dimensi 3? Terlebih dahulu kita bahas apa itu jarak. Jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun. Jarak pastinya jarak yang terpendek dan akan bernilai positif. Bagaimana kita menghitung jarak tersebut? Jarak antar titik dihitung dengan penerapan teorema Pythagoras. Bisa dilihat di layar. Bu Tika di sini punya gambar koordinat kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y dan ada dua titik. Di situ ada titik A dengan nilai X1, Y1 dan titik B dengan nilai X2 dan Y2. Bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya gampang. Kita menghitung jarak titik A ke titik B, boleh kita tarik garis lurus. Seperti pada gambar. Garis lurus tersebut akan menjadi sisi miring dari segitiga. Bisa lihat di sini akan terbentuk sebuah segitiga. Karena di situ yang dicari adalah sisi miring, jangan lupa kita menggunakan penerapan teorema Pythagoras. Kita dapat rumus dari penerapannya yaitu D sama dengan AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Itu penerapan rumusnya. Nah, bagaimana dengan penerapan soal? Kita lihat, di sini ada contoh soal. Diketahui koordinat titik A 2,1 dan B 4,3. Tentukan jarak kedua titik tersebut. Baik, kita ilustrasikan dalam gambar. Titik koordinat ini kita gunakan
pada bangun datar. Kenapa pada bangun datar? Karena koordinat titiknya hanya 2, yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Jarak dari A ke B kita bisa masukkan ke dalam rumus. D sama dengan AB sama dengan akar 2 dikurang 4 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 kuadrat, di mana hasilnya akan jadi akar 8, dan kita sederhanakan bentuk akar jadi 2 akar 2 satuan. Itu jarak antar titik pada bangun datar. Nah, bagaimana kalau bangun ruang? Jarak antar titik pada bangun ruang pun bisa kita hitung dengan penerapan teorema Pitagoras. Tetapi di sini titik koordinat karena bangun ruang merupakan dimensi 3, titik yang diperoleh pun ada 3. Boleh dilihat rumusnya berikut. D sama dengan AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat dan Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Itu semua kita tambah ya. Nah, bagaimana cara menentukan titiknya? Menentukan jarak antar titiknya? Kita lihat pada soal. Tentukan jarak antar titik pada bangun ruang dengan titik A dengan titik A 2,5,6, dengan titik B 6,8,6. Maka kita masukkan ke rumus. AB sama dengan akar 2 min 6 kuadrat ditambah 5 dikurang 8 kuadrat dan 6 dikurang 6 kuadrat. Maka hasil yang kita dapat adalah akar 25 sama dengan 5 satuan. Maka jarak titik A ke B pada bangun ruang adalah 5 satuan. Gampang kan? Nah, selain jarak antar titik di atas, kita juga harus pandai menganalisis jarak antar jarak antar titik pada bangun ruang dengan menggunakan ilustrasi gambar. Seperti contoh soal berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 cm. Tentukanlah jarak titik A ke B, kemudian jarak titik A ke C, dan jarak titik A ke G. Apakah kalian sudah dapat mengerjakan soal tersebut? Nah, kalau misalkan belum, mari kita bahas bersama. Kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Kalian bisa lihat di layar. Titik A ke B itu sama dengan panjang rusuk yang ada pada soal, yaitu 6 cm. Sedangkan untuk menjawab soal yang B, jarak titik A ke C itu bisa kita gunakan rumus Pitagoras, di mana AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana hasilnya akan jadi akar 72. Nah, akar 72 kita sederhanakan jadi 6 akar 2. Kemudian ada titik A ke G. Itu sama, karena AC-nya sudah kita dapat, maka kita cari jarak A ke G dengan Pitagoras juga. Di mana AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Di mana hasilnya akan jadi 6 akar 3. Sebenarnya ini ada trik cepat. Rumus cepat diagonal bidang kubus adalah A akar 2, sedangkan diagonal ruang pada kubus adalah A akar 3. Nah, bagaimana cara menentukan jarak dua garis? Jarak dua garis dapat ditentukan dengan menarik garis lurus, seperti pada contoh soal berikut.
Amati gambar balok berikut. Tentukan jarak antar garis AB dan garis GH. Jarak garis AB ke garis GH adalah panjang garis PR. Bisa dilihat garis PR diambil dari lebar dan tinggi balok. Lebar 6 cm dan tinggi 3 cm. Maka PR akar PQ kuadrat tambah QR kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat dengan hasil akar 45. Kita sederhanakan menjadi 3 akar 5 cm. Nah, bagaimana cara menghitung jarak dua garis yang saling bersilangan? Kita lihat contoh soal berikut. Suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak garis DE ke BG dan garis BD ke FC. Jarak itu pun kita lihat ilustrasi gambar, tidak jauh pengerjaannya menggunakan teorema Pythagoras. Pada ilustrasi gambar, kita bisa lihat jarak garis DE ke BG merupakan panjang garis AB, maka hasilnya sama dengan 8 cm. Kemudian jarak antara BD dan FC adalah garis PR, di mana PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Maka kita memperoleh hasil PR kuadrat adalah akar 32 dan kita sederhanakan menjadi 4 akar 2 cm. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari Bu Tika. Semoga kalian bisa paham dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bu Tika berikan. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.